alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman magister manajemen yang saya hormati. Pada malam hari ini kita lanjutkan pada sesi yang keempat ya. Anak papa gimana ya? Nah, Kak, pengajar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ya ini sesi yang keempat kita akan diskusikan mengenai prinsip tujuan ya dan prinsip ekonomi Islam ya. Tujuan dan prinsip ekonomi Islam. Meskipun barangkali materi ini sudah pernah juga barangkali kita bahas rumit ya waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Untuk itu tentunya kita lanjutkan saja materinya. Pada hari ini saya akan share screen ya, akan kirim materinya. Ini juga sudah ada di tangan Anda masing-masing, di download ya materinya. Tujuan dan prinsip. Bapak Ibu bisa gambarkan gitu ya dari materi yang sudah saya share itu, ada yang bisa menjelaskan sekelumit tentang tujuan dan prinsip. Tujuan dan prinsip. Boleh menurut Bapak Ibu masing-masing ya. Mungkin ada yang mau berkomentar terkait dengan masalah tujuan dan prinsip ekonomi Islam. Silakan. Silakan, mungkin ada Pak Desi atau Pak Asmadi atau mungkin Pak Firmansyah, Mbak Reni terkait dengan materi yang sudah di-download. Sudah sempat baca belum Bapak Ibu? Belum, Prof. Belum, Prof. Kira-kira gambarannya secara umum apa? Tujuan dan prinsipnya. Ada yang bisa izin Prof menjelaskan? Ya, Pak Firmansyah. Ya. Ini kan karena materinya lanjutan dari yang minggu sebelumnya ya Prof. Ya. Terkait ekonomi Islam gitu ya. Nah, karena ini lanjutan dari kemarin, jadi saya mengambil garis lurusnya dari yang kemarin itu Prof. Yang pasti kan tujuan dan prinsip ekonomi Islam ini kan sudah pasti rujukannya kepada Al-Quran ya Prof. Al-Quran dan hadis gitu ya. Tidak mencari untung yang sebesar-besarnya atau tidak menggunakan prinsip atau kapitalis atau prinsip liberal gitu Prof. Karena kan kalau ditarik benang merah yang kemarin itu kan sebenarnya dari prinsip ekonomi Islam itu kan sumber pendapatan dari pendapatan di zaman Rasulullah itu kan dari zakat yang paling banyak ya. Tidak dipungut pajak dan tidak dibebankan lagi kalau setelah membayar zakat gitu ya. Jadi makanya dari tujuan dan prinsip ekonomi Islam ini sebenarnya ingin memeratakan atau memakmurkan semua perekonomian yang notabene adalah berbasis keislaman, tidak berbasis kapitalis atau berbasis liberal gitu Prof. Tapi berbasis kepada Al-Quran. Itu aja sih Prof. Terima kasih Prof. Ya, Masya Allah ya. Ini sudah tergambar bagi kita ya bahwa orientasinya adalah sebenarnya Islam ya, Islam. Makanya nanti tujuan itu ada hubungannya dengan maqasid syariah, tujuan dalam pembentukan hukum Islam itu. Jadi selaras dengan tujuan ekonomi syariah juga, ekonomi Islam juga. Nanti akan kita lihat dan kita baca ya bagaimana materinya
sama-sama kita diskusikan. Baik Pak Firmansyah, terima kasih untuk responnya. Jadi intinya memang kalau kita lihat dari tujuan pembentukan ekonomi syariah itu ya memang sebenarnya intinya adalah ya hayatan thayyibah atau mendapatkan al-falah kemenangan dan kebahagiaan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, melalui penerapan tadi ya, penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam pelaksanaan ekonomi tersebut. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan share screen ya untuk materi kita pada malam hari ini, untuk bahan acuan kita untuk berdiskusi. Ya. Bapak Ibu bisa baca juga materi yang sudah ada. Sudah kelihatan materinya? Sudah ya? Sudah Pak. Nah ini materinya sangat sederhana sekali. Ya, ini kan materi untuk diskusi kita berkaitan dengan masalah tujuan dan prinsip ekonomi Islam. Tadi udah diulas sedikit oleh Pak Firmansyah ya. Baik. Maqasid syariah ya. Maqasid syariah itu sebagai tujuan ekonomi Islam. Ya. Bapak Ibu mungkin bisa dapatkan buku Maqasid syariah itu. Banyak sekali bukunya Bapak Ibu. Salah satunya buku yang ditulis juga oleh alumni Al-Azhar Mesir. Ya, buku Maqasid syariah yang memang sangat relevan dengan kekinian. Ya. Maqasid syariah, tujuan pembentukan syariat, atau bisa dikatakan juga rahasia-rahasia yang dimaksud oleh Allah dalam mengeluarkan sebuah perintah-perintah atau hukum-hukum. Karena setiap hukum-hukum itu Bapak Ibu memiliki maqasid masing-masing atau maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, penting sekali sebenarnya kita memahami maqasid ini. Makanya tadi saya bilang ada maqasid syariah ya. Ini ditulis oleh Dr. Ika Yunia dari CMA ya. Ika Yunia Fauzia. Ini adalah bagian dari salah satu tulisan beliau yang sangat bagus sekali. Judulnya adalah Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Perspektif Maqasid Syariah. Nah, itu bisa nanti Anda miliki ya. Anda cari atau Bapak Ibu ingin membacanya, bukunya bisa dicari atau bukan dicari ya, dibeli di toko-toko online barangkali. Nulisnya Ika Yunia Fauzia. Beliau ini dokter ya, dan masih muda. Dan sangat bagus sekali tulisan-tulisannya. Saya juga banyak mengadopsi atau mereferensi, merujuk ya kepada beliau. Maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Atau itu yang tadi yang saya katakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam itu memiliki maqasid atau tujuan-tujuan yang sangat mulia, sangat penting untuk kita cermati, kita pelajari, dan serta kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi ini kelumit ya tentang maqasid syariah. Kalau secara umum Syatibi itu mengatakan maqasid syariah itu kan paling tidak ada 5 ya tujuannya. Tujuan dalam pembentukan syariat Islam itu. Ya, dari hifzuddin ya kan, hifzul aqal, hifzul mal, hifzul nasab ya, hifzul nasl ya, memelihara akal, memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara jiwa, nafas ya kan, dan lain dan seterusnya. Itu Bapak Ibu pernah dengar? Ada 5 ya urgensi dalam maqasid itu. Dalam tujuan syariat Islam itu ada 5. Mulai hifzuddin ya,
Nanti juga di dalam materi ini juga ada, tapi agak di akhir. Zuddin, memelihara agama. Jadi agama itu, syariat itu tujuannya adalah untuk memelihara agama. Makanya agama tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau misalnya tidak disertai dengan menjalankan syariat-syariat. Syariat-syariat itu bagian hal yang amat penting gitu ya, untuk dijalankan bagi setiap kita umat Islam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, saya lihat, kita lihat lagi. Maka syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkannya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia. Maqasid. Maqasid artinya apa? Maksud. Ya kan, kalau ada orang maksudnya berarti kan dia memiliki tujuan. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan maksud dan tujuan gitu ya. Nah, maksud atau maqasid syariah adalah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam menetapkan syariat tersebut. Dan tentunya itu sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikehendaki oleh hawa nafsu manusia dan bukan juga dikehendaki oleh seseorang atau orderan atau memang pesanan seseorang. Jadi hukum itu memang sesuatu yang dikehendaki Allah dan Allah yang menetapkannya. Jadi Allah tentukan di dalam Al-Quran jenis-jenisnya gitu ya, hukum-hukum itu ya. Sementara tata caranya dijelaskan di dalam hadis ya, hadis. Jadi hadis ini pelengkap mensyarahkan atau menjelaskan daripada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, misalnya hal yang sederhana saja tentang sholat misalnya, tentang haji misalnya. Di dalam Al-Quran hanya jenis saja yang dijelaskan gitu, yang dikemukakan. Tapi bagaimana caranya kita tata cara sholat itu belum dijelaskan dalam Al-Quran. Maka hadislah yang menjelaskannya. Hadis nabawiyah ya. Hadis Nabi menjelaskannya secara rinci, secara detail. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka syariah ini tentu sejalan ya, sejalan dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Kalau enggak sejalan berarti bukan maqasid syariah namanya. Ya, bukan maqasid syariah namanya. Semua atau sebagian hukum-hukum Allah SWT itu memiliki ini ya, tujuan-tujuan. Ada tentu tergantung hukum apa yang kita lihat, hukum apa yang kita tinjau gitu. Kalau tujuannya, kalau hukumnya misalnya tentang ibadah ya ibadah, kalau tentang muamalah ya muamalah, kalau tentang masalah kisos misalnya pidana atau jinayah, siasah, tentang waris misalnya, kan itu semuanya memiliki maqasid, memiliki tujuan-tujuan dalam penetapannya gitu. Yang menetapkannya ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cuman ya yang mengkajinya kita gitu. Mengkajinya para ulama. Kita kemudian kita baca lagi gitu. Tujuan syariat pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya maqasid syariah itu yang paling inti dari yang inti, core of the core itu ya. Itu adalah untuk kemaslahatan, memelihara kemaslahatan manusia. Ya, sehingga dengan kemaslahatan itu manusia terhindar dari mafsadah atau kerusakan-kerusakan. Kemaslahatan itu bermakna yaitu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Maka teman-teman, Bapak Ibu semuanya, semua syariat Islam itu memiliki kemaslahatan untuk manusia. Jadi tidak ada satupun hukum yang diturunkan Allah, yang ditetapkan oleh Allah, ya disampaikan oleh Rasulullah, kecuali memang semuanya itu memiliki maqasid, memiliki tujuan yang mulia gitu. Semuanya memiliki tujuan. Seperti yang tadi adanya zakat misalnya yang dijelaskan, itu kan memiliki tujuan. Zakat memiliki tujuan.
ya, infak, sedekah, ya, wakaf misalnya, semuanya memiliki tujuan-tujuannya masing-masing. Ya, maka oleh karena itu seseorang tidak akan pernah rugi gitu ya Bapak Ibu dalam menjalankan syariat itu. Seseorang tidak akan pernah rugi dalam menjalankan syariat itu. Justru seseorang apabila meninggalkan syariat maka dia akan masuk ya ke dalam ranah mafsadah tadi. Mafsadah itu kerusakan. Seseorang meninggalkan syariat, baik itu sebagian apalagi keseluruhannya, maka dia akan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam mafsadah. Mafsadah, rusak agamanya. Termasuk dalam ekonomi juga. Seseorang yang tidak menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupannya, dalam bermuamalahnya, gitu ya, dalam bertransaksinya, maka dia akan rusak. Ya, rusak dari praktek-praktek yang dia lakukan itu, rusak dari perilaku-perilaku yang dia lakukan itu, atau rusak dari hasil yang dia kerjakan itu. Maka apapun yang kita kerjakan mesti harus dibarengi dengan syariat tadi. Kalau nggak dibarengi dengan syariat, maka kita akan masuk ke dalam ruang lingkup mafsadah itu. Di dunia maupun di akhirat, ya, di dunia maupun di akhirat. Di dunia mungkin kalau kita melanggar syariat, ya, melanggar hukum, maka kita akan dapat sanksi. Nah, demikian pula di akhirat, jelas semuanya akan mendapatkan sanksi, gitu ya, dari semua apa yang telah kita lakukan dunia ini. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kita, kata Allah, melakukan kemaslahatan, maka kemaslahatan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, akan kembali pada diri kita. Tetapi sebaliknya apabila kita melakukan sesuatu yang mafsadah, ya, keburukan misalnya gitu ya, kezaliman misalnya dalam transaksi-transaksi, kecurangan misalnya, horor misalnya, atau misalnya menjual sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kondisi dan spesifikasinya gitu ya, maka kita akan masuk ke dalam kategori mafsadah dunia dan mafsadah akhirat. Orang kalau kita udah jualan misalnya jelek yang kita jual, ada nipu di situ, ada gharar di situ, ada kecurangan di dalamnya, orang tidak akan percaya lagi. Orang cukup belanja sekali saja. Ya, jangankan dicurangi masalah barangnya atau ini, harganya mahal saja gitu ya. Orang akan cukup sekali itu doang akan belanja warung kita gitu. Apalagi kalau misalnya sudah banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sampai di sini bisa difahami ya tentang maqasid syariah itu ya. Ya, berikutnya maqasid. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Imam As-Shatibi mengatakan itu, Asy-Syatibi ya. Ini salah satu imam juga, ulama tentang pakar ya tentang kaidah usul ini. Ada tiga, paling tidak ada tiga ya. Tiga hal yang sangat mendesak dalam kehidupan manusia. Ada yang pertama itu daruriyat. Daruriyat itu hal yang paling urgensi. Emergency call. Darurat, namanya darurat. Yang kedua ada nama tahsiniyat, yang ketiga ada namanya hajiat ya. Bapak Ibu pernah dengar daruriyat ini, daruri? Ada yang pernah darurat. Ini sama kayak ini. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Ya, jadi darurinya itu primer kalau bahasa lainnya. Daruriyat itu primer, tahsiniyat itu sekunder, dan hajiat itu tersier. Nah, itu yang dinamakan al-usul al-khams. Nah, asal atau usul yang 5. Usul yang 5 itu ini yang saya jelaskan tadi pada prolog ya. Yang pertama hifzuddin ya, hifzuddin. Yang daruriyat itu Bapak Ibu. Yang kedua hifzun nafas. Yang ketiga hifzul akal ya. Yang keempat hifzul nasl. Yang keempat hifzul mal. Kira-kira dari yang 5 ini ada yang bisa jelaskan paling tidak satu nih, masing-masing nih, siapa ini yang mau nih?
Masing-masing satu-satu. Kira-kira. Siapa yang mau? Mbak Desi? Oh, atau Mbak Nurfi ini biasanya? Prof. Ya, kira-kira ini penjelasannya masing-masing atau satu aja. Mulai dari, boleh juga apa yang dimaksud daruriyah itu. Daruri itu. Atau yang 5 di bawahnya nih. Hifzuddin. Kalau nggak salah pendidikan ya atau sekolah ya, Prof ya. Jadi adalah salah satu hal yang primer, yang utama, yaitu kebutuhan tentang sekolah. Tapi saya belum paham ya, karena saya nggak begitu paham bahasa Arab. Ya, ya. Dulu menurut saya sih pendidikan atau sekolah. Ya. Tadi Ibu siapa itu? Cici, Pak. Cici, Oh, Pak. Mbak Cici ya. Kelihatan dari nama. Oke. Ya. Hifzuddin. Jadi ada al-usul al-khamsah. Itu masuk ke daruriyat. Kalau yang lain-lain itu cabang saja ya, tahsiniyat dan hajiyat itu. Artinya gini, daruri itu kan tidak dapat tidak. Artinya wajib ada gitu ya. Wajib ada. Misalnya kalau kita dalam keseharian, kalau misalnya kita ini supaya hidup ya kita harus makan misalnya ya. Nah, gitu. Ya. Kalau kita haus harus minum gitu misalnya. Itu hal-hal yang daruri sifatnya, yang primer gitu. Nah, atau mungkin Yang sifatnya Prof ya? Ya, Urgent. Oh, bukan dari bahasa Arab ya, saya salah. apanya? Darur tadi. Daruri itu dari bahasa Arab memang. Oh. Darurat. Ya, urgent. Emergency. Ya, important. Jadi yang utama diutamakan gitu. Iya. Hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama dalam jiwa seseorang. Tapi ini beda ya, itu contoh umum saja yang saya sampaikan tadi. Seperti kalau saya sederhanakan, seseorang lapar ya harus makan kan gitu ya. Itu kan darurat sifatnya. Gitu. Berat. Nah, tapi kalau kita lihat dari al-usul al-khams, usul yang 5, ini usul kan dasar ya, dasar atau prinsip. Nah, prinsip yang 5, yang pertama adalah hifzuddin ya. Hifzuddin itu artinya memelihara agama. Tujuan dari syariat Islam itu salah satunya adalah memelihara agama. Agama tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada syariat yang mengaturnya kan begitu ya. Misalnya kita umat Islam nih, ada cara nikah misalnya, cara nikah atau cara nikah dalam Islam. Ya kan? Nah, seseorang akan rusak agamanya kalau dia tidak menjalankan syariat itu sesuai dengan syariat Islam. Karena dia bicara Islam ya, bicara tentang Islam. Nah, orang-orang yang memelihara agama ini itu dinamakan ya di dalam ininya itu adalah hal-hal yang sangat daruri. Ya, banyak sebenarnya kalau kita lihat contoh-contoh yang lain gitu ya dalam memelihara agama. Tapi intinya adalah bahwa ya dalam Islam bahwa memelihara agama itu bagian dari kewajiban. Ya, kewajiban. Bukan para ustadz, para kiai atau orang yang ngerti agama aja, tapi setiap orang yang mengaku dirinya beragama itu. Ya. Tentunya agama Islam ya. Tuh. Jadi perlindungan terhadap agama ini adalah bagian dari tujuan dasar dari ajaran Islam. Jadi dari syariat Islam. Ini tujuan. Ya, tujuan dari perlindungan agama ini adalah bagian dari tujuan dasar dari syariat Islam. Jadi memelihara agama. Dengan berbagai macam cara lah gitu ya. Berbagai macam cara. Artinya apa? Orang yang bisa menjaga syariat Islam itu berarti dia menjaga agamanya. Ya. Memelihara kepentingan agamanya. Agama itu memiliki prioritas ya. Skala prioritas dalam
kehidupannya gitu. Makanya itu yang dinamakan al-usul, prinsip yang utama gitu, memelihara agama. Gitu. Makanya seseorang ya meskipun mungkin dia tidak terlalu taat-taat banget kalau masalah urusan agama, dia itu cepat emosinya gitu, naik hitam. Ya padahal sebenarnya dia juga tidak begitu alim atau taat banget. Tapi ketika agamanya dilecehkan, maka dia akan cepat bertindak gitu. Maka memelihara dan menjaga pelestarian agama itu menjadi hal yang sangat penting. Hifzuddin ya. Kemudian hifzul nafas ya, nafas bukan Z sebenarnya, nafs itu dari jiwa ya, perlindungan jiwa, memelihara atau perlindungan jiwa ya. Ya terdapat di dalamnya ruh. Ruh itu kan amanah Allah ya, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib kita lindungi. Maka Bapak Ibu, kita nggak boleh menyakiti diri kita, apalagi kalau sampai bunuh diri gitu ya. Ya kan? Kenapa? Karena wajib melindungi jiwa atau diri kita. Gitu. Ya, wajib melindungi diri. Dengan apa? Dengan pengendalian gitu. Pengendalian diri gitu. Baik itu masalah pengendalian diri yang berkaitan dengan masalah hal yang lahir maupun hal yang bersifat batiniah, jasmaniah atau rohaniah. Gitu. Itu wajib kita jaga, ya, jaga pelestariannya gitu. Jadi agar jiwa ini tetap suci. Nah, itu kalau kita berbicara tentang memelihara jiwa atau diri, berarti melindungi segenap jiwa raga kita, termasuk juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena bukan hanya nyawa kita aja yang perlu dilindungi, tapi juga orang-orang yang lain. Gitu. Ya, jadi tidak boleh ya menyakiti, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak gitu. Dan Nabi barang siapa yang menghilangkan nyawa satu manusia, maka dia seolah-olah menghilangkan nyawa orang seluruhnya gitu. Ini saking besar dosanya itu. Apalagi kalau misalnya beratus-ratus nyawa gitu ya. Ya, akibat tindakannya nyawa orang melayang. Oleh karena itu, hifzun nafas ini, jiwa atau diri ini wajib kita lindungi. Nah, nanti ya Bapak Ibu nanti akan ada hubungannya dengan masalah ekonomi. Ini kan secara usul ya, secara umum ya. Yang ketiga al-akal, hifzul akal, memelihara akal. Bapak Ibu, gimana kira-kira memelihara akal? Mungkin Bapak-bapak ada yang mau komentar nih? Tadi Mbak Cici Martalia udah, ada yang lain? Memelihara akal ini, boleh cari juga, baca bukunya juga boleh, silakan. Yang penting kita pengen dengar nih suaranya dari para pemirsa ini. Silakan. Ini Mbak Cici ya. Izin Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Mana ya, Prof? Boleh ya Pak? Oke, silakan. Ya, izin Pak, Mas Imam. Ini mungkin setelah saya baca ya dari apa Pak? Dari PowerPoint yang disampaikan, ini presentasi yang disampaikan, ternyata dari tiga tadi itu ternyata kayak modelnya kayak kebutuhan primer, tersier sama sekunder ya Pak ya. Terus kemudian yang dimaksud dengan al-duriyat itu mungkin kebutuhan kebutuhan khusus, kebutuhan primer Pak. Kalau dari saya yang saya baca ini dari 5 yang tadi disampaikan itu di kebutuhan akal ya Pak, terhadap akal ya. Kalau saya lihatnya dari pertama hifz ad-din itu perlindungan terhadap agama yang tadi Bapak sampaikan, berarti setelah kita memiliki agama berarti kita melindungi agama kita. Terus kemudian saya juga cek ini lihat juga an-nafas, perlindungan terhadap jiwa ya Pak yang tadi Bapak sampaikan juga. Nah, setelah kita memiliki agama, nah jiwa kita, rohani kita harus diisi dengan keyakinan kita, agama kita yang telah kita
kita kita anut seperti itu Pak, atau yang telah kita yakini lah seperti itu. Nah terus kalau untuk perlindungan terhadap akal, jadi setelah kita mengetahui, meyakini, terus kita sudah memiliki agama, berarti kita harus memiliki akal. Akal dalam arti kalau menurut saya akal itu dalam pandangan saya berarti dia sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu Pak. Kalau orang yang tidak berakal seperti contoh orang gila ya yang mempunyai gangguan jiwa dan tidak berakal, ya mungkin dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin itu Pak dari saya, karena saya melihat ini suatu keterkaitan ya Pak dari empat yang tadi hifzul adin, kemudian hifz an-nafas, terus hifz an-nafs, sama terakhir kan hifz amal. Kalau saya lihat kayaknya saling berkaitan. Seperti itu Pak, mungkin penafsiran dari saya. Terima kasih. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih ya Mas Imam. Ini memang memiliki keterkaitan. Dan memang kenapa agama lebih utama, karena agama ini adalah bagian dari sentralnya ya, tempat tegak dan berdirinya ya, 4 poin lagi ya. Makanya dimulai dari agama. Itu juga urutan dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, al-akal itu yaitu tadi orang yang akalnya terpelihara, tentu orang yang memelihara seluruh jiwanya dan memelihara agama itu. Memang kalau kita kaitkan dan kita sinkronkan itu akan ketemu. Dan juga demikian pula nanti an-nasal dan juga al-mal gitu ya, al-mal. Al-mal ini nanti juga bisa dikaitkan dengan masalah ekonomi tadi, ada hubungannya dengan masalah ekonomi. Baik, saya tambahin lagi ya. Terima kasih Mas Imam. Hifzul akal itu kan akal. Salah satu pemberian yang paling berharga dari Tuhan itu akal. Nah, dari Allah itu akal. Makanya orang kalau berakal sehat dia akan bisa melihara dirinya. Orang yang berakal sehat dia akan bisa memelihara agamanya. Makanya ya kan, ad-din liman, apa itu ada istilahnya, ad-din agama itu liman aqila. Saya lupa istilahnya, istilah bahasa Arabnya, agama itu bagi orang-orang yang berakal. Itu sangat relevan dengan tadi yang disampaikan juga oleh Mike. Jadi akal memang harus kita jaga. Perlindungan akal itu macam-macam modelnya gitu. Ya, makanya Nabi itu tidak boleh kalau misalnya kita merusak akal kita. Contoh sederhananya kalau zaman-zaman klasik itu kan, zaman-zaman jahiliyah dulu kan, Nabi melarang ya, setelah Nabi datang melarang orang itu mabuk-mabukan misalnya gitu. Itu bagian sederhananya gitu, orang memelihara akal gitu. Oh sekarang kan tidak hanya seperti itu ya. Kalau hal itu mungkin contoh-contoh yang kuno ya, tapi mungkin banyak sekali sekarang pemikiran-pemikiran saja itu bisa kita rusak akalnya kan gitu ya. Nah itu juga bagian dari memelihara hal yang darurat, hal yang urgent yang kita, hal yang prinsip gitu ya, yang perlu kita jaga gitu. Dari ghazwatul fikir namanya, yaitu perperangan akal gitu. Akal yang begitu dahsyatnya zaman sekarang ini. Jadi sebenarnya ini berkembang Bapak Ibu. Jadi berkembang. Nah, jadi oleh karena itu memang orang yang memelihara akal ini akan tersinkron ya dengan jiwanya dan juga dengan masalah agama. Baik, nah itu akal ya. An-nasal. Ya mungkin nanti bisa kita tambahkan lah, banyak referensi-referensi yang bisa kita baca juga, termasuk juga dalam buku saya juga ada itu. Nanti dasar-dasar ekonomi Islam. Saya insya Allah udah terbit proses cetak bersama teman-teman juga dosen ekonomi Islam. Itu ada dibahas lebih rinci tentang masalah hifdzul akal dan lain-lainnya. Hifdzun nasal itu artinya nasab ya, nasal atau nasab. Nasab itu artinya keturunan. Nah, di agama itu bertujuan untuk melihara keturunan. Ini hal yang prinsip juga. Ya. Keturunan. Seperti apa? Ya, itulah makanya di dalam syariat itu seseorang itu diperintahkan untuk menikah contohnya, agar nasabnya itu terpelihara. Nah, tapi bukan hanya sekedar membuat keturunan atau melahirkan keturunan, tapi juga memelihara, baik itu dari segi pendidikannya,
makanannya gitu ya, dan juga memelihara bagaimana mereka itu terlindungi ya, tidak terkontaminasi pikirannya dan sebagainya dan lainnya gitu. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi an-nasal ini kalau dulu memang nasab itu keturunan aja, nikah. Contohnya nikah itu. Tapi kalau sekarang kan macam-macam. Tidak hanya sekedar nikah kemudian melahirkan, kemudian punya anak gitu ya. Tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana memperhatikan daripada makanannya, pergaulannya, ya kan, daripada pendidikannya. Nah, ini banyak sekali gitu. Sampai nanti betul-betul anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha lah gitu ya. Itu memang idealnya begitu. Jadi nasab itu keturunan, bagaimana Islam memberikan perlindungan ya, memberikan perlindungan. Ya, dengan cara salah satunya berkeluarga, kemudian dipelihara ya anak-anak itu setelah lahir, pendidikannya, makannya, dan seterusnya. Dan bahkan pergaulannya, akhlaknya, di mana dia tinggal, dengan siapa dia ketemu, bergaul gitu ya. Sekarang kan tidak begitu. Hanya sampai di menjaga keturunan itu berkembang biak gitu Bapak Ibu. Nah, habis itu di ujung-ujungnya nggak begitu diperhatikan gitu. Bagaimana pergaulan anak kita, akhlaknya, makanannya, ya kan, seperti apa dia bergaul, ya kan, akhlaknya gitu, dan seterusnya. Nah, ini nasal ya, nasal atau nasab keturunan. Terakhir Bapak Ibu, nah inilah yang lebih dominan nih ke ekonomi ya. Hifzul almal, harta ya, melihara harta. Ada yang mau berkomentar nih tentang masalah harta? Ya Pak. Ya. Izin Pak. Mbak Dewi. Ya. Oh ya. Ya. Ya Pak Adil. Dewi. Jadi harta kan kita secara dalam Islam kita wajib ada di ini Pak ya, bahwa harta itu kita sebenarnya orang Islam itu wajib kalau bisa kaya gitu. Nah, untuk memperolehnya itu kita pasti dengan usaha yang harus halal ya Pak. Dan setelah kita peroleh, kita pelihara harta itu dengan cara menjalankan syariat-syariat yang misalnya dengan tidak mengambil harta orang lain, atau misalnya dan misalnya aturan-aturan yang dilaksanakan dalam mendapat harta itu tidak boleh dilanggar, dan juga misalnya tidak eksistensi harta itu jelas gitu. Yang kedua, secara syariah tentang jual beli memelihara harta dalam peringkat hajiat itu contoh misalnya tentang jual beli dengan cara Islam. Apabila cara ini dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta. Lalu memelihara harta itu dengan memelihara harta itu dengan cara menghindarkan dari penipuan atau dengan cara-cara yang tidak gitu. Dan itu kan udah diatur ya pada Islam itu bahwa jual beli itu lebih mulia, dan itu merupakan istilahnya inilah mungkin yang tujuan pelajaran kita ya Pak ya tentang ekonomi Islamnya itu di sininya secara untuk mendapat harta itu dari jual beli, dan itu dilaksanakan dengan cara syariah gitu Pak. Ya, baik. Baik, Bu Dewi, terima kasih ya. Prof. Ya. Boleh nimbrung? Boleh, silakan Pak Firman. Pak Firman ya. Mohon izin Prof. Ya. Ini kan penjagaan diri terhadap harta ya Prof. Kalau menurut saya sih secara konsep Islam itu nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban di pertanggungjawaban nanti di akhirat itu kan dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan dibelanjakan gitu. Kalau saya sih melihat konsep berpikirnya seperti itu sih Prof. Jadi dari mana asal harta itu dan kemana itu dibelanjakan. Misalnya contoh sederhana ya, misalnya kan misalnya Allah itu kan sangat benci terhadap orang-orang yang suka
membelanjakan hartanya tidak sesuai yang di jalan Allah, misalnya di maksiatan misalnya ya. Misalnya dengan cara berpoya-poya itu sudah, menurut saya sih sudah tidak menjaga harta gitu ya. Atau dengan membeli sesuatu yang berlebihan. Itu salah satu juga menurut saya fenomena yang tidak menjaga diri terhadap harta gitu ya. Atau kita misalnya yang lebih cocok itu membelanjakan diri terhadap menjaga diri terhadap harta itu adalah misalnya dengan memberikan atau melanjakan terhadap hal-hal yang sifatnya kebaikan, misalnya memberikan santunan tapi dengan tidak ria gitu, atau memberikan pertolongan kepada orang tidak mampu tapi tidak ria gitu. Jadi benar-benar berfungsi sesuai yang dijanjikan Allah itu, bahwa setiap harta yang kita dapat akan ditanya dari mana asal harta itu dan kemana dibelanjakan. Itu aja sih, Prof. Terima kasih. Baik, Masya Allah ya. Ini luar biasa, terinspirasi dari hadis Nabi tadi ya. Tazalu qadaman abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an arba. Jadi nanti di yaumul qiyamah itu orang tidak akan bisa bergerak, apalagi untuk masuk surga gitu. Hatta ya yus'alu an arba. Jadi sehingga ditanya 4 perkara. Tentang apa? Tentang hartanya kan? An malihi, dari hartanya. Harta aja itu lama prosesnya. Pertama min aina ya iktasabuhu wa fima anfaqahu. Jadi dari mana didapat, untuk apa digunakan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi karena itu salah satu yang ditanya itu adalah perkara harta. Dari mana, apakah harta ini caranya baik, dan juga barangnya juga baik, hartanya halal, caranya juga halal. Karena ada juga harta halal tapi caranya nggak halal mendapatkannya. Atau sebaliknya ada hartanya tidak halal, caranya halal. Ada juga begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, masalah melihara harta ini sangat luas sekali pembahasannya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman terdahulu kan, kalau kita nggak boleh mencuri harta orang lain, kan gitu aja. Nggak boleh mengambil milik orang lain, kan begitu. Itu contoh-contoh klasiknya begitu. Tapi sekarang kan banyak sekali, apalagi dalam hal masalah ekonomi Islam. Kita bicara tentang ekonomi Islam, kita sinkronkan gitu ya dengan materi kita hari ini, yaitu tujuannya adalah ekonomi Islam itu memelihara harta. Memelihara harta itu dimulai dari cara mendapatkannya tadi, ya. Nah, kemudian setelah caranya benar dan hartanya juga benar, berarti pemanfaatannya juga. Ya, apakah dia berwakaf, berinfak, sedekah, berzakat, dan seterusnya. Ini juga harus dengan cara-cara yang baik. Kadang-kadang harta kita berinfak, bersedekah, tapi caranya tidak baik juga, kan gitu ya. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Banyak orang sedekah, berinfak, tapi yatsba'uha adza, kata Allah. Tapi nyakitin orang yang menerima, kan gitu. Ada juga begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, memelihara harta ini tidak hanya cukup memelihara dari kehalalan atau tidaknya gitu, tapi bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Mengelolanya dan mengembangkan harta itu dengan baik. Itulah sebenarnya maqasid syariah ya dalam tujuan ekonomi Islam ini. Memelihara harta dengan baik, ya, menjaga harta dengan baik dengan cara mengembangkannya pula dengan cara-cara yang baik pula. Itu mungkin Bapak Ibu ya mengenai masalah maqasid ini ya. Ini masih umum nih kaitannya dengan masalah tujuan ekonomi syariah. Nanti akan kita lihat ya kelanjutannya setelah halaman ini ya. Baik, terima kasih partisipasinya Bapak dan Ibu semuanya ya. Kita masih ada waktunya nih. Tujuan ekonomi Islam. Nah, ini kan bicara judul tadi tujuan ya. Tujuan itu ada 3 saya dapatkan di sini. Ya, itu yang pertama al-falah. Al-falah itu kan artinya kan kemenangan ya. Kalau kita lihat di contoh misalnya hayya 'alal falah gitu ya. Nah, marilah kita menuju kemenangan. Al-falah. Al-falah gitu ya, bahagia dunia dan akhirat. Itulah kemenangan sejati gitu. Jadi orang yang
memiliki harta, tapi dia bahagia dunia dan akhirat. Dengan hartanya itu, dengan hartanya bisa dia beribadah, dengan hartanya bisa berzakat, berinfak, sedekah, membantu orang yang du'afa, mustad'afin gitu ya, fakir miskin dan lain-lain dan sebagainya. Jadi al-falah, orang yang menjalankan semua perekonomiannya itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan al-falah. Ini tujuan yang pertama ini. Yang kedua, hayatan thayyiban. Hayatan thayyiban itu hidup baik dan terhormat. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf nih sekali lagi. Orang yang banyak hutang biasanya dia akan gelisah hidupnya. Benar nggak tuh? Ini pengalaman pribadi juga sih. Tiap bulan misalnya kita pusing ya, baru selesai bayaran sekarang, bulan besok udah mikir lagi gimana bayaran cicilan dan semacamnya. Jadi ini sebenarnya dalam ekonomi Islam, kita itu sebenarnya ngutang nggak salah. Ngutang itu boleh-boleh saja. Tapi kadang-kadang kan itu, kadang-kadang kita segala sesuatunya yang tidak bersifat daruri ya atau urgent itu kadang-kadang kita pengen juga milikinya gitu. Ya. Nah, itu yang dinamakan tadi hajiat, ada yang bersifat hajiat, ada yang tahsiniyat. Tahsiniyat itu hanya sekedar pelengkap saja gitu. Tersier ya, tersier itu kan aksesoris lah gitu ya, aksesoris. Ya, aksesoris gitu. Punya satu rumah itu sebenarnya wajib misalnya, daruri gitu ya. Tapi punya apartemen dia, ya kan? Punya hotel dia, punya ini, tapi semuanya nyicil, repot. Itu namanya tersier. Jadi tidak urgent. Ini contoh-contoh saja ya. Jadi orang yang tidak mendapatkan hayatan thayyibah itu ya berarti dia orang yang tidak akan pernah merasa hidupnya itu baik, tidak akan merasa terhormat. Salah satunya yang saya bilang tadi adalah contohnya ketika kita memiliki banyak hutang misalnya. Nah, salah satunya adalah ya itu tadi ya, apa istilahnya, cost apa namanya, harus sesuai ya pemasukan dan pengeluarannya itu gitu. Jangan besar pasak daripada tiang sehingga membuat kerepotan dalam keluarga atau rumah tangga. Tapi kalau orang mampu, dia juga tidak boleh menahan diri. Misalnya dia mampu, ya misalnya sederhananya saja ya, ini dalam rangka hayatan thayyibah ya, hidup yang baik dan terhormat itu. Sebenarnya dia itu mampu gitu ya untuk membeli kendaraan mobil misalnya, tapi dia nggak mau beli motor aja gitu. Akhirnya kan dari situ hidupnya kelihatan susah aja, padahal sebenarnya dia mampu. Tidak boleh juga kita menyusah-nyusahkan diri kita gitu. Kalau memang dia mampu, dia berlakulah seperti orang yang mampu ya, yang seadanya dan yang secukupnya gitu. Tidak juga berlebihan sehingga dia mendapatkan kehidupan yang baik tadi, hayatan thayyibah. Oh gitu nggak boleh juga ya Pak? Mungkin dia maksudnya untuk rendah hati kali Pak, makanya dia tidak mau. Mungkin dia mampu. Ada yang kayak gitu, jadi dia tuh ada mampu banget beli, tapi niatnya itu nggak beli bukan karena ya istilah kalau dari kita pandangan kitanya pelit terhadap diri sendiri ya Pak ya. Tapi mungkin dia bagi diri dia tidak merasa bahwa dia pelit terhadap diri dia. Niat dia mungkin untuk semacam tidak apa ya, tidak hidup bermewah-mewahan, mungkin itu nggak boleh. Ya, ada memang teori zuhud namanya, zuhud ya. Zuhud itu kan ya seseorang yang memang mampu tapi tidak kelihatan mampu atau tidak berlebihan dalam menikmati harta ataupun kekayaan yang dia miliki. Sebenarnya gini, jadi ada dua opsi. Kalau dia tidak susah dengan keadaannya yang dia miliki saat itu nggak ada masalah. Tapi kan kadang-kadang kan kelihatan ya mungkin dia memang susah karena menahan diri, padahal dia mampu gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu. Sama saja nanti mempersulit diri sendiri atau menzolimi diri sendiri. Kalau memang kita mampu ya maka hiduplah sesuai dengan kemampuan kita itu. Ya, tidak boleh itu kan berlebih-lebihan. Tapi alangkah baiknya memang tatkala kita mampu itu memang ya kita tidak perlu melebih-lebihkan, dan kemampuan yang kita miliki itu harus bisa kita berikan juga atau kita salurkan juga kepada orang lain sehingga orang lain juga memiliki perekonomian yang baik misalnya. Ini ada di dalam ini, nanti ada itu.
Ada nanti itu tentang masalah ini ya, keseimbangan, kesejahteraan dan lain-lain seterusnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu tidak salah itu namanya zuhud. Zuhud itu kan karena dia mampu, kemudian dia tidak mengambil kesempatan itu sebenarnya untuk menikmati semua itu. Beda sama orang yang memang miskin, susah, saya kan qanaah aja, zuhud aja lah. Gitu. Memang dia nggak mampu ya, nggak zuhud namanya kan. Nggak mampu ya udah. Iya, memang segitu kemampuannya gitu. Maksud saya kan kita tidak boleh juga menyulitkan atau menyusahkan diri pada kita mampu. Malah justru kan ya itu tadi kehidupan yang terbaik dan terhormat. Ya, memang sebaik-baik orang itu kan yang paling kaya, dan orang yang baik dan paling kaya itu kan orang yang memang tidak memiliki beban, apalagi misalnya ada hutang dan segala macamnya. Ya, sementara orang yang gelisah dan hidupnya merasa apa namanya tidak terhormat itu adalah orang yang memang di sana sini banyak hutang. Kenapa? Karena ya hutang itu kan adalah bagian dari beban ya. Beban bukan hanya ketika kita hidup, ketika kita mati aja itu tetap wajib dibayar oleh ahli waris dan jadi itulah makanya orang yang berhutang itu tidak terhormat. Artinya tapi ya ini ya yang memang tidak prioritas gitu ya berhutangnya. Ya ini gambarannya saja ya Bapak Ibu ya. Tapi masih bisa kita diskusikan. Kalau memang dia zuhud, ya zuhudnya karena memang dia mampu untuk sebenarnya kita dia memilih untuk zuhud. Beda halnya dengan memang orang tidak mampu. Itu berarti dia tidak zuhud. Nah ini hayatan thayyibah. Hayatan itu kan hidup. Thayyiban itu baik. Jadi hidup yang baik dan terhormat. Kemudian al-maslahah al-ibad. Nah ini kesejahteraan hakiki. Maslahah itu kebaikan, al-ibad itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah. Jadi orang yang sudah mapan dalam perekonomian itu tujuannya adalah untuk masalah ibad. Tujuannya adalah semuanya ibadah. Memiliki harta, ibadah, memiliki rumah untuk ibadah. Makanya saya itu sering juga ya diundang ke rumah-rumah orang-orang konglomerat, konglomerat gitu ya, apa orang-orang kaya gitu. Salah satunya di Pondok Indah gitu. Saya diundang pengajian di rumahnya. Ya kan? Ada juga di apa? Di tempat salah satunya rumah Prof. Din Samsudin gitu ya. Mungkin ada teman-teman artis itu banyak saya ketemu di sana, ngaji di sana. Jadi ini sebenarnya itu tadi masalah al-ibad. Orang udah kalau udah kaya dia orientasi dunianya kalau yang memang udah masalah al-ibad ini ya, dia orientasinya ibadah gitu. Di ibadah. Rumahnya dibikin untuk pengajian. Ya kan? Ada tempat olahraga, ada tempat ini di rumahnya ya undanglah ya untuk orang-orang yang tidak mampu misalnya biar bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di rumahnya, makan yang enak-enak itu misalnya. Dan kita ini di sini juga bervariasi gitu, ada yang ekonominya di atas gitu ya, ada yang menengah, ada yang mungkin anjlok, ada juga yang mungkin di bawah bumi gitu, belum keluar gitu yang memang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu menurut saya masalah al-ibad ini bagaimana kita memposisikan semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya untuk ibadah. Makanya itu saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali orang-orang kaya itu kadang-kadang bingung dia mau memberikan hartanya kemana gitu. Ya. Makanya saya ada status itu di Facebook saya, mungkin ada pernah baca ya. Ada orang kaya itu tambah kaya terus sehingga dia bingung mau nikmatin hartanya itu. Ya kan? Bingung dia mau nikmatin hartanya. Ya kan? Dia nggak tahu. Nah, mungkin dia perlu belajar tentang ekonomi Islam. Bagaimana dia masalah ibadahnya ini bisa terlaksana gitu. Jadi dia tidak mendapatkan ketenangan hakiki itu, kesejahteraan hakiki itu, karena dia nggak tahu bagaimana cara menikmati harta itu. Dan itu banyak banget, ya kan? Bahkan orang-orang kaya terdahulu yang stres bahkan bunuh diri gitu, karena tidak bisa menikmati hartanya itu. Bingung dia mau cara gimana, bagaimana cara menikmati harta itu. Tapi ada juga orang yang susah, udah belangsak lah bahasa hidupnya gitu ya. Ya, bahkan untuk bayar kontrakan aja susah gitu. Ditambah lagi susah lagi gitu ya. Nah, ya kan? Nah, penyakit lagi itu misalnya gitu ya. Udah susah, ya kan? Nggak ada gaji, nggak ada penghasilan, sakit lagi itu. Nah, tempat ngontrak lagi diusir lagi dari kontrakan. Nah, ini ada juga begitu. Jadi inilah sebenarnya Bapak Ibu ya.
dalam ekonomi Islam itu bagaimana semua kondisi dan keadaan kita itu ya tujuannya adalah al-maslahah al-ibad. Jadi tujuannya untuk ibadah. Kalau udah kita yakini bahwa semuanya itu untuk ibadah, maka kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan hakiki, kesejahteraan hakiki. Insya Allah lah, bismillah. Nah ini ya masalah tujuan ekonomi Islam. Ada komentar yang lain? Ini masih ada beberapa ini. Nah, ini. Jadi ini nilai-nilai dalam ekonomi ya. Islamic economic value ya. Ada konsisten, jujur, adil, santun, transparan, khilafah ya. Dan satu lagi takaful. Nah, ini yang saya bikin tanda tanya ini, silakan Bapak Ibu aja yang isi. Kira-kira masuknya kemana gitu. Konsisten, istiqomah ya, istiqomah. Ya, istiqomah dalam berbuat kebaikan gitu. Kalau ekonomi sudah mapan, terus melakukan kebaikan. Bahkan dalam keadaan susah pun tetap istiqomah ya dalam melakukan kebaikan. Komitmen ya. Konsisten itu orang yang istiqomah dan komitmen. Ya, di dalam buku saya yang satu lagi itu tentang entrepreneur berbasis Quran juga saya bahas itu. Bagaimana tentang istiqomah ya. Istiqomah dalam masalah berusaha dan kemudian menghasilkan harta, kemudian dia menyalurkan hartanya itu secara kontinu. Kadang-kadang kan orang hanya ketika ini aja gitu ya, sekali gitu, setahun infak sedekah gitu ya, mengeluarkan zakat gitu. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang lain yang bisa dia kerjakan gitu ya, yang dia lakukan dengan harta itu misalnya. Jujur misalnya, yang isinya menepati janji, amanah dan seterusnya dan seterusnya. Silakan diisi yang di bawahnya nanti ya. Kalau mau nambahin juga nggak apa-apa. Dari yang ini, oh saya pandangan saya ada ini Pak, gitu. Nggak apa-apa. Silakan Anda kemukakan. Jadi menepati janji ya dalam nilai ekonomi itu kan menepati janji penting banget. Makanya dalam suatu usaha atau kontrak itu harus ada akad ya. Akad yang jelas. Akad yang jelas yang memang disepakati antara dua belah pihak. Ya. Supaya apa nanti tidak ada yang merasa terzolimi, tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Kemudian apalagi amanah gitu. Amanah menjaga harta itu amanah ya. Titipan Allah Subhanahu wa taala yang memang harus dijaga untuk untuk agama. Untuk agama, untuk kehidupan kita, untuk keluarga, semuanya lah yang menunjang untuk agama kita. Adil, persamaan ya, merata, adil, merata, seimbang bisa juga dan seterusnya dan seterusnya. Ini nilai-nilai atau value ya ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi Islam. Santun, lemah lembut, hikmah, penuh hikmah gitu ya. Ini simpel-simpel saja saya jelasin. Transparan, terbuka, ini kan menyebutkan kekurangan. Kalau misalnya kita dagang, usaha atau punya proyek atau apalah misalnya, itu harus dijelasin, ya kan? Nah, ini kelebihannya begini, kekurangannya begini. Kalau Bapak begini, nanti apa akan menghasilkan begini. Ya. Jadi begitu, semuanya harus transparan. Khilafah, leadership, pengelolaan. Apalagi yang owner nih, Pak Firmansyah misalnya, nah itu harus memiliki nilai-nilai khilafah ya. Khilafah tidak harus jadikan Indonesia ini negara khilafah gitu ya. Tapi nilai-nilai leadership itu pengelolaan dalam sebuah usaha atau ekonomi itu harus berjalan dengan baik. Kalau enggak kan bisa tutup gulung tikar alias bangkrut gitu ya. Pailin. Takaful menjamin atau menanggung. Nah, menanggung. Jadi inilah nilai-nilai ekonomi Islam yang memang sebenarnya bersumber dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi ya. Oleh Rasulullah SAW ketika dia mulai berternak gitu ya, mengembala gitu sampai dia berbisnis gitu ya, berwirausaha gitu, dan banyak lagi contoh-contoh sahabat-sahabat yang lainnya. Dan saya rasa minggu kemarin kita sudah bahas juga itu tentang sejarah bagaimana ya cikal bakal ekonomi Islam. Baik Bapak Ibu, saya singkat saja. Rencana ini ada pengajian saya malam ini. Ya. Prinsip ekonomi Islam memenuhi semua kaidah-kaidah usul yang berlaku. Nah, ini prinsip dasar ini. Jadi kaidah-kaidahnya apa? Kaidahnya tadi yang kita udah bahas dari awal itu kan. Semua itu harus terpenuhi gitu. Termasuk juga nilai-nilai yang ada di dalam Islamic economic itu ya. Nilai-nilai atau value yang harus
tonjolkan gitu, yang harus diperlihatkan gitu dalam melaksanakan sebuah usaha atau masalah ekonomi. Ya. 15 prinsip ekonomi Islam. Nah, ini juga saya adopsi dari prinsip ekonomi Rasulullah ini. Ya, ekonomi Rasulullah itu ada buku Kiat Sukses Bisnis ala Rasulullah. Ya, ada sekitar 300-400 halaman. Itu pernah saya baca itu bagaimana kiat-kiat Nabi itu berbisnis itu luar biasa ya. Kelihatannya sederhana aja gitu. Kita aja bisa melakukannya seperti Nabi lakukan gitu. Cuman seringkali kadang-kadang kan itu ya, godaan-godaan itu sering muncul tatkala kita sudah mulai ekonomi itu melejit gitu ya. Nah, itu kadang-kadang lupa gitu ya dengan prinsip dasar itu, padahal kita tahu ya. Bagaimana prinsip-prinsipnya itu? Nah, ini kerja keras, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, ya. Kemudian merasa cukup. Nih saya nggak jelasin lagi, nanti tinggal Bapak Ibu aja yang tambahin. Penjelasannya pemerataan, kebebasan, kerjasama, persaingan yang sehat. Nah, ini harus menjadi landasan kita nih, apalagi kita di dunia kerja misalnya, ya kan? Yang begitu dahsyatnya perjuangan di dunia ya kerja ini, atau pergelutan ya, pergelutan pertempuran juga ya, jihad ekonomi ini luar biasa. Kemudian keseimbangan ya, keseimbangan lagi solidaritas, nah, informasi atau informatif, kesempatan terbuka, memberdayakan. Nah, ini beberapa hal yang memang dapat saya kemukakan ya untuk Bapak Ibu semua. Nanti tinggal dijabarkan sendiri atau mungkin kita diskusikan seperti apa. Nah, pilar sistem ekonomi Islam. Ini lanjutan sedikit tentang masalah kepemilikan. Di sini kan ada 3 ya hal yang mendasar ya dalam sistem perekonomian Islam itu. Ya, yaitu kepemilikan, yang kedua pengelolaan, yang ketiga distribusi. Bagaimana kepemilikan ini kan pada prinsipnya, pada dasarnya bahwa semua harta itu kan milik Allah ya. Kita ini kan hanya pemegang amanah saja gitu. Ya. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kelola itu akan dipertanyakan gitu, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi kepemilikan, jadi memang ada kepemilikan itu yang berbentuk hak milik, ada yang memang hak guna, dan juga ada yang memang kita ini ya hanya titipan gitu, titipan. Jadi nggak bisa digunakan, nggak bisa juga dijual gitu, nggak bisa juga dikuasai gitu, namanya titipan gitu. Jadi individu, umum, dan negara. Prinsipnya yaitu cara kepemilikannya harus halal, jangan haram. Ya, tapi bisa saja kepemilikan itu bisa jatuhnya kepada haram. Mungkin karena cara mendapatkannya atau memang barangnya tercampur dengan hal-hal yang haram. Yang kedua pengelolaan. Ini pengelolaan juga kelihatan lah ya bagaimana kita membelanjakan, yang tadi kata Pak Firmansyah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dari mana? Itu kan dari mana itu kan dasar kepemilikannya kan gitu ya. Ya, dari mana kita memperoleh harta sehingga kita miliki harta itu. Kemudian pengelolaannya. Bagaimana kita mengelola harta itu? Apakah kita kelola, kita bisniskan untuk investasikan misalnya untuk yang haram ya, atau mungkin praktek-praktek perjudian dan segala macamnya. Nah, itu juga akan kita lihat nanti bagaimana perbelanjaannya, pengembangannya, dan seterusnya. Itu terakhir adalah distribusi. Nah, ini juga ada di RPS ya. Baik, distribusi juga sama. Ya, jangan sampai kayak harta itu kata Allah jangan sampai hanya berputar-putar dulatan bainal aghnia ya. Ini juga minggu kemarin udah kita bahas. Harta hanya berputar-putar di situ-situ aja, di kalangan-kalangan orang-orang kaya aja. Cuman muter-muter di tempat-tempat bisnismen yang besar-besar saja. Tapi yang warung-warung kecil nggak pernah mendapatkan. Makanya oleh karena itu saya selalu sarankan kepada teman-teman, kalau kita punya duit mau belanja ya, belanjalah di warung-warung tetangga gitu. Ya, belanjalah di warung-warung UMKM, warung-warung umat Islam, warung-warung orang-orang yang memang mereka itu sangat bergantung hidupnya dari warung itu gitu.
Ya, kalau Alfamart, Indomart, dan Marmart yang lain itu mah udah pasti mereka itu orang-orang kaya gitu. Ya, jadi kita belanja atau tidak itu nggak terlalu ngaruh bagi mereka. Tapi warung-warung kecil ini itu bagian bagaimana kita memperhatikan mereka. Gitu. Ini bagian dari distribusi saya gitu ya. Ini singkat saja terakhir. Nah ini Bapak Ibu, rangka metodologis ekonomi Islamnya intinya adalah semuanya itu harus didasari dengan Quran dan Sunnah ya. Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Jadi itu tadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bagaimana kita menjalankan semua usaha ya terkait dengan masalah ekonomi ini. Apakah bisnis kita, usahakah kita buka usaha atau kerjasama, apapun lah bentuknya gitu ya. Nah, baik jasa maupun barang gitu ya, semuanya harus didasari dengan Quran dan Sunnah. Ya, barang apapun atau jasa apapun pasti ujung-ujungnya kan kembali kepada konsumsi ya. Diawali dengan produksi kan, distribusi dan juga diakhiri dengan konsumsi. Bagaimana ya produksinya itu didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan distribusinya? Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan konsumsinya? Al-Quran dan Sunnah. Selesai dah. Itulah sebenarnya pilar-pilar inti dari ekonomi Islam ini. Itu mengembalikan semuanya itu, praktek-prakteknya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Inti ekonomi Islam. Terakhir ya. Jadi ini inti kehidupan manusia di dunia ini adalah mencapai falah. Nah ini yang tadi, kemuliaan di dunia dan akhirat. Nah, ini prinsip falahnya ya. Nah, jadi tujuan pertamanya falah memiliki 3 pilar. Tujuannya satu. Apapun yang kita kerjakan sebenarnya inginnya bahagia gitu ya. Mau kerja apapun kita, konsultankah kita ya. Mau buka usahakah kita, mau pedagang, bisnismen ya, ekspor impor, kantoran, mau diperpajakan, mau bea cukai. Kemarin tuh saya hadir di salah satu pernikahan ya. Dua-duanya suami istri itu bea cukai gitu. Gajinya wow gitu ya. Nggak seberapa gaji dosennya. Ya. Tapi ya itu mereka itu takut. Ya, takut apalagi suami istri sama-sama kerja di bea cukai gitu. Godaannya besar Pak katanya. Itu saya sambutan, saya ngasih nasihat pernikahannya. Itu sempat cerita gitu. Terutama ini orang tuanya gitu. Ya bagaimana cara memberikan pengawasan kepada anak-anaknya setelah pernikahan ini. Ya, karena mereka kan hidup mandiri, hidup tinggal sendiri di rumah sendiri. Nah, kerjaannya gitu luar biasa, menggiurkan dan mendapatkan ujian-ujian di situ kan mudah sekali. Saya bilang itu tadi kembali kepada tujuan awal kita. Kita berusaha, bekerja, semuanya itu tujuannya apa gitu. Jadi kalau kita sadar bahwa bekerja tujuannya adalah ibadah, insya Allah kita juga tidak akan mau mengambil dari harta-harta yang haram, harta-harta yang syubhat, harta-harta yang tidak jelas sumbernya gitu. Dan itu lagi. Yang kedua, ingatlah bahwa segala sesuatunya yang kita miliki pasti akan dihisab di yaumil qiyamah. Kan itu tadi ya. Fima iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi dari mana kita usahakan harta itu, dari mana kita peroleh, dan juga kemana kita belanjakan, kemana kita berikan, kemana kita kembangkan, kemana kita investasikan, semuanya akan ditanya. Jadi oleh karena itu al-falah ini ya harus memiliki nilai-nilai. Yaitu tadi ya keadilan, keseimbangan, kemaslahatan. Di dalamnya ada tuh sub-subnya lagi. La riba, la maisir, la gharar, la zalim, la haram. Nah, ini dan seterusnya dan seterusnya. Ada 4 pondasi. Nah, ini ukhuwah, syariah, akhlak, akidah. Nah, ini apapun profesi kita ingat ukhuwah, ingat syariah, ingat akhlak, ingat akidah. Ini menjadi pondasi di dalam mencapai falah itu, kebahagiaan itu, tujuan dari akhir dari semua kehidupan yang kita miliki. Maka oleh karena itu sejahtera apapun kita, kalau kita tidak bisa mengelola, memanage, mengatur dengan baik, maka kita akan gagal, gitu. Tidak akan mendapatkan yang namanya falah atau al-falah, kebahagiaan itu. Bapak Ibu yang berbahagia,
saya simpel saja karena memang ada agenda lain. Ini jam 8.01. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ya, sampai di Izin, Prof. sini dulu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Untuk segmen yang keempat ini ya, sesi yang keempat, silakan dibuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang pengen menambahkan, berkomentar, atau mungkin instruksi, silakan. Saya persilakan Izin, kepada Bapak. Prof. Ya. Prof, Oke. Satu-satu, iya. Ya, saya tidak menambahkan karena pengetahuan saya juga sangat terbatas tentang ekonomi Islam, tapi saya tertarik. Luar biasa ditata dengan yang sangat mendasar, indah menurut saya, Pak. Sampai ada lembutnya, sampai ada jujurnya, itu kan sangat susah ya untuk jujur ya, karena untuk membeli aja kita tidak bisa melihat barang realnya sebenarnya untuk saat ini. Saya sangat terkesima sebenarnya. Pengen mendengarkan lagi. Kalau saya menjelaskan nggak mungkin, kurang ilmu saya, Pak. Saya sangat tertarik dan sangat takjub juga dengan Islam menatanya dengan begitu indah, dengan begitu dinamis, dan mudah-mudahan memberikan pengetahuan saya lebih banyak lagi, baik dari teman-teman dan Bapak. Saya ucapkan terima kasih karena saya merasa saya beruntung untuk hari ini ya. Itu aja. Masya Allah. Izin Prof Adi. Ya, silakan Mas. Ya, perihal yang tadi agak mundur sedikit yang Maqasid Al-Nasr, perihal keturunan ya. Rasanya kan kalau untuk pilar ekonomi Islam itu dari masa depannya itu ada di keturunan kita, ada di generasi yang akan datang. Mengingat sekarang ini kalau saya perhatikan tuh generasi sekarang tuh generasi Z itu dari sisi hard skill-nya, keterampilannya itu kan memang udah canggih-canggih gitu. Kalau untuk IT, programmernya juga udah canggih, konsultan juga udah oke gitu. Cuman saya perhatiin umumnya itu soft skill-nya soft skill-nya itu lebih ke attitude, komunikasi dan sebagainya. Itu kan masih, kalau saya bilang masih kurang gitu. Nah itu kiranya untuk keturunan kita, anak-anak kita, itu perbekalan apa atau pendidikan seperti apa yang pas. Jadi ketika nanti dia besar, dia memimpin sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah negara, nah itu ditunjang selain dia hard skill-nya oke, nah itu soft skill-nya juga kira-kira seperti apa pendidikan yang pas tuh, Prof. Ya, Masya Allah. Ya, di samping apa tadi? Teori-teori yang dia kuasai ada soft skill-nya ya. Soft skill-nya. Sekarang ini kan banyak ya. Kalau urusan bisnis atau masalah usaha itu ya biasanya kan lebih ke praktek ya. Praktek itu kan mungkin bagian dari soft skill-nya. Misalnya di kampus kita ini kan ada tentang kewirausahaan, misalnya tentang bisnis gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu inilah ya, contoh gitu. Sebenarnya gini, anak-anak kita itu sebenarnya bukan keinginan mengarahkannya itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Itu anak-anak didik kita juga, tapi bagaimana keinginan dia dan juga bagaimana kemampuannya dia. Karena banyak juga kadang-kadang anak-anak ini kita latih untuk berwirausaha misalnya atau bikin usaha, tapi dia tidak fokus di situ misalnya. Atau misalnya ada lagi anak-anak ini kita didik untuk menjadi guru misalnya, atau misalnya pengajar misalnya, tapi dia tidak cocok di situ. Ya mungkin ada juga ya hanya sekedar untuk jadi staff atau macam-macam lah ya. Atau mungkin ada juga yang memang harus diarahkan gitu. Ada juga. Nah, maka oleh karena itu kita ini tujuannya hanya mengarahkan, ditutupin bagasi, memberikan opsi-opsi gitu ya. Kira-kira untuk masa depan ini apa yang paling cocok bagi mereka itu. Ya gitu, Prof. Jadi saya perhatiin gitu ya. Kalau untuk yang sekarang kan memang tadi ya keahliannya, keterampilannya itu
rata-rata cukup oke gitu. Penghasilannya pun kan cukup tinggi untuk saat ini. Kita perhatiin juga yang generasi-generasi sekarang tuh jalan-jalan tuh sering, artinya kan secara ekonomi lebih mapan ketimbang pendahulunya. Nah, cuman ya itu juga terkait attitude gitu ya, soft skill-nya, komunikasinya itu kan agak kurang gitu. Saya nggak mengeneralisir, cuman beberapa seperti itu, dan kita pengen tuh generasi berikutnya, anak-anak kita yang meneruskan, nah itu tuh balance gitu antara ya hard skill-nya dia sama juga attitude-nya dia, seperti itu gitu, Prof. Baik. Oh iya. Mengenai masalah ini akhlak, attitude atau ini ya, kepribadian. Iya, betul, Prof. Kepribadian ini memang sejak awal harus kita tanamkan. Kalau misalnya kita punya anak, memang dari kecilnya harus diarahkan. Saya nggak mau bilang misalnya harus sekolah agama, tidak. Tapi paling tidak dasarnya memang harus agama. Meskipun tidak harus sekolah agama. Saya cerita dulu. Saya itu orang bersaudara, baik yang kandung maupun yang ada yang tinggi juga. Itu semuanya kita pesantren, disuruh orang tua. Ada juga yang memang keinginan kita, ada juga memang diarahkan orang tua. Dasarnya cuma satu, orientasi orang tua itu cuma satu, supaya akhlaknya benar. Ternyata alhamdulillah dari sekian kita dan dari pernyataan orang tua itu, alhamdulillah 90% berhasil. 90% berhasil. Jadi dari sini saya bisa mengangkat sebuah kesimpulan bahwa agama itu bagian dari landasan akhlak atau attitude tadi. Kalau seseorang beragama dengan baik, ya, ini terlepaslah dari oknum-oknum ya. Misalnya dia ada juga yang ini ternyata perangainya, akhlaknya tidak bisa dikatakan dia beragama gitu. Tapi paling tidak ya, ini dasar fondasi. Dan ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah kan, bagaimana dia berakidah dan akhlaknya dulu sebelum merambat kepada ekonomi, masalah umat, masalah perdagangan, masalah apa segala macamnya, itu akhlak, akidah dan akhlaknya dulu. Akidah dan akhlaknya itu satu kesatuan yang terintegrasi gitu. Ketika di Makkah itu 13 tahun kan akidah dan akhlak dulu yang dibicarakan. Tidak bicara tentang masalah dagang, ekonomi, masalah pembangunan, masalah apa. Itu ketika di Madinah baru ya. Ketika hijrah di Madinah baru di situ dimulai dibangun. Nah, ini bisa jadi landasan ya menurut hemat saya gitu ya, bagaimana kita membentengi anak-anak kita ini dengan akidah dan akhlak dulu. Kalau akidah dan akhlaknya udah benar dan lurus gitu ya, insya Allah itu akan tercermin di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Akan menjadi darah daging gitu ya. Terlepaslah nanti juga ada pengaruh-pengaruh eksternal gitu ya. Apakah itu dari lingkungan, dari teman-temannya, dari ruang teman-teman kerja ya, dari dunia kerja dan semacamnya, itu memang itu tadi ya, kembali lagi masalah akidah dan akhlak ya. Kalau mengenai ini ya, attitude tadi. Akidah dasarnya akidah memang. Itu tadi di slide terakhir itu kan ada di bawah. Akidah itu. Fondasi yang 4 itu. Sebenarnya itu fondasinya akidah. Ya, akidah berarti kan bicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebenarnya juga manajemen, kenapa manajemen ini ada ilmu ekonomi Islamnya, itu juga sebenarnya bagaimana mengintegrasikan nanti keahlian-keahlian teman-teman, saudara-saudara yang kuliah di UMJ ini, itu bisa dapat gitu ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kesyariahannya gitu ya, tentang masalah akhlak atau akidahnya di dalamnya gitu. Sebenarnya kalau dilihat di kampus-kampus lain, manajemen ini nggak ada, ilmu ekonomi Islam itu nggak dipelajari. Ya kan? Paling di UMJ dan di UIN itu ada. Nah, ini bagian dari upaya sebenarnya yang dilakukan oleh institusi pendidikan di UMJ ini khususnya. Dan saya rasa juga di dunia kerja juga ada teman-teman, ada rohis misalnya, ya kan? Ada pengajian mungkin bulanan, ada juga mungkin ini ya. Saya dulu pernah juga kerja di sebuah perusahaan ini ya, ekspor-impor ya, awal-awal saya belum jadi dosen itu pernah, dan berpindah-pindah pekerjaan juga. Itu salah satu yang menarik menurut saya nggak sebutin lah pekerjaannya, itu semua karyawannya sama staff-staffnya semuanya itu pagi-pagi itu harus tadarus Al-Quran. Mulai dari security-nya, tukang sapunya, sampai dengan
apa namanya, penjaganya sampai dengan drivernya, ya kan, semuanya itu ngumpul kita itu, ya. Perusahaan itu masih berkembang sekarang dan punya ratusan cabang, ya. Saya rasa ini patut kita contoh, ya. Dan banyak sekali mungkin perusahaan-perusahaan yang lain juga mengadopsi sistem seperti ini. Jadi bagaimana menghadirkan nilai-nilai akhlak tadi, akidah dan akhlak itu dalam dunia kerja. Kalau dunia pendidikan itu so pastilah ya, itu sangat mudah diterapkan. Tapi dunia kerja ini, disitulah mungkin barangkali Mas Asmadi gitu ya, kita selipkan nilai-nilai tadi di saat-saat kita memang di dunia kerja, apalagi anak-anak kita ini misalnya baru berkembang, saya rasa itu sangat mudah untuk memberikan pengarahan kepada mereka. Itu mungkin barangkali yang bisa saya respon ya dari pernyataan. Prof, mohon izin Prof. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Mungkin ini sekedar sharing atau diskusi aja ya Prof ya. Nurfi, kalau mungkin agak sedikit lari dari topik atau ada mungkin merembet sedikit ya. Kalau nggak salah itu di Al-Quran surat Ali Imran kan ayat ke-19 tuh ada yang mengatakan bunyinya inna dina indallahi Islam. Ya. Di mana sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu adalah Islam. Artinya mungkin berarti Islam ini adalah agama yang paling sempurna yang memang sudah mengatur pola kehidupan manusianya gitu kan, kaumnya di dalam Al-Quran ya, baik itu dari kehidupan sosial sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, pekerjaan atau apapun itu gitu. Nah, terus ada juga kan hadis atau apa ya yang mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan rukun dan apa ya, dengan tata yang baik lah gitu ya. Mungkin itu yang membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini ada kasus, Prof. Cerita sedikit kasus, ada suami istri yang bekerja di salah satu perusahaan dan itu berkaitan dengan yang namanya riba. Ya. Nah, berkaitan dengan yang namanya riba. Tetapi, Prof, memang sih sehari-hari mereka itu jauh dari yang keadaan yang namanya ya sholat tadi, yang kayak balik ke sholat ya, jauh dari yang katanya sholat. Tetapi mereka itu kan, Prof, dalam kehidupan sehari-harinya itu bermasyarakatnya bagus, ke orang-orang juga bagus, dan juga sedekahnya itu bagus gitu, Prof. Nah, itu bagaimana ya, Prof ya? Karena kan kalau dibilang di salah satu tadi kan kehidupan salah satu kita membahas tentang ekonomi itu kan cara pendapatannya, pekerjaannya, dan juga cara memanfaatkannya di kehidupan kita sehari-hari. Iya, Masya Allah. Ya. Luar biasa, ini sangat kompleks sekali ya, Mbak Novi ya. Pertama mengenai tadi inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini kan keyakinan akidah umat Islam ya. Jadi terlepaslah nanti ada agama lain, itu lain lagi. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah agama Islam. Atau bahasa kitanya, agama yang benar itu adalah agama Islam. Kan gitu. Itu keyakinan kita yang memang harus kita yakini secara mutlak. Lepaslah nanti misalnya agama lain juga mengklaim bahwa agamanya juga benar, nggak apa-apa, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita tidak saling mencela. Tapi saling merasa benar atau malah meyakini kebenaran, ya nggak apa-apa. Asal jangan meyakini agama yang lain juga benar, itu liberal nanti. Ini kembali lagi, ada lagi ayat tadi, ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ayat atau hadis ya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadis ya Dok, ya Prof ya. Jadi sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini sebenarnya gini, ada orang yang memang sholat jalan terus, mungkar keji juga ada. Atau tercampur baurnya antara hak dan yang batil. Ya, ada. Dalam Al-Quran juga disebutkan itu. Ya, bahwa sebenarnya kita itu dilarang untuk mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Hak dan yang batil itu maksudnya gini, kita ibadah terus juga, tapi hal-hal yang berbau maksiat juga jalan. STMJ itu kan,
STNJ, sholat terus maksiat apa? STNJ, sholat terus maksiat jalan ya. Nah, ini kan sudah menjadi lumrah kaidah ini. Jadi gini, teman-teman. Itulah makanya kita itu harus berislam udkhulu fi silmi kafah. Jadi masuklah kalian kata Allah ke dalam ajaran Islam itu kafah. Mulai dari cara bekerjanya, ya kan? Mulai dari cara berkeluarganya, mulai cara bersosialisasinya, cara bermasyarakatnya, cara berbangsa dan bernegara, semuanya harus dengan Islam. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat ya dari ayat itu sudah jelas gitu ya, bahwa semua aspek perilaku dan tindakan kita harus dengan Islam. Termasuk juga tadi cara-cara kita bekerja. Nah, ada sebagian dia mengamalkan ajaran Islam, sebagainya tidak. Ada juga tidak sama sekali. Ada juga yang memang ya mengamalkan Islam tapi dengan cara yang tidak Islami. Nah, itu tadi. Nah, itu yang Mbak bahas tadi itu. Ya baik sedekah tapi dengan harta-harta yang memang syubhat atau mungkin dari proses-proses yang tidak halal seutuhnya gitu ya. Nah, ini kan juga jadi masalah. Saya tidak mengatakan ini apa ya? Saya tidak mengatakan salah atau gimana ya. Karena dilema ketika saya berbicara tentang masalah halalnya riba atau tidaknya gitu. Tapi yang jelas kan Al-Qur'an sudah mengatakan ya, banyak sekali hadis-hadis dan juga ayat-ayat menyatakan tentang keharamannya. Cuman harus dibedakan juga. Dia itu menternakkan hartanya dengan cara riba atau hanya sekedar numpang lewat atau memang menggunakan sistem. Itu juga menjadi masalah. Karena kan ada orang yang memang menternakkan, ya kan, atau memang menggunakan cara-cara riba memang dalam usahanya, atau memang usaha riba itu sendiri kan gitu ya. Nah itu ada lagi, atau ada yang memang hanya apa ya numpang lewat gitu ya, atau memang tidak ada niatnya tapi memang karena belum bisa hijrah 100% ya ke yang syariah sehingga dia masih terjerembab di praktek itu misalnya. Nah ini juga jadi masalah. Jadi harus kita pilih-pilih dulu. Kalau hanya sekedar kan ada juga orang baik, banyak amalnya, soleh gitu, tapi rekeningnya semuanya masih di bank konvensional. Nah, itu masih dalam setengah-setengah gitu ya, belum kafah tadi, ya, gitu. Ya, kenapa? Karena masih adanya gitu. Ini jemaah saya waktu saya ngaji subuh kemarin itu. Saya bahas tentang bahayanya riba. Riba membuat kita gila. Itu ada videonya di YouTube. Itu ada yang bertanya, Ustadz, gimana ya caranya? Kan saya kalau di bank syariah saya kan nggak dapat ininya tuh katanya. Tapi kalau saya di bank konvensional saya dapat untungnya katanya, dapat bunganya setiap bulan. Jadi saya dengan saya nanam modal, investasi modal, nabung gitu ya, saldo saya tetap, tapi saya bisa hidup dari situ. Wah ini gimana? Itu lebih berat lagi, susah lagi, dilema lagi saya jawabnya. Berarti ini kan ada kesengajaan untuk menggunakan atau mencari keuntungan dari situ. Secara langsung dia tidak ini gitu ya, tidak dosa gitu ya. Tapi kalau kita telusuri gitu ya, kenapa dia dapat bunga, kemudian kenapa duitnya kemana diputarin dan kemana digunain dan segala macamnya. Kemudian orang yang menggunakan duitnya itu rugi atau terzolimi dengan bank itu kan nggak tahu kita. Nah, disitulah mungkin munculnya dosa-dosa itu atau kesalahan-kesalahan itu atau haramnya itu maksud saya gitu. Jadi kan haramnya riba itu kan kenapa? Karena memang adanya orang-orang atau pihak-pihak yang terzolimi, yang tersakiti, yang memang hak mereka itu terzolimi gitu ya. Nah inilah makanya diharamkan Allah. Ini kan kalau kita bicara masalah riba ya. Belum lagi masalah kezoliman yang lain, belum lagi masalah usaha yang maisir, yang ada unsur-unsur judinya. Ada lagi yang mungkin usaha-usaha yang unsur-unsur gararnya yang tidak jelas. Ada lagi kemarin yang nanya, Pak, saya kan ini bisnis tambang batu bara. Nggak tahu saya di mana, di Kalimantan atau di mana. Dan orangnya jamaah saya nanya saya. Ya, mudah-mudahan nggak ada juga di sini ya. Itu gimana Pak katanya? Saya itu udah booking itu, tapi barangnya
belakangan dikirim katanya. Tapi saya udah bayar tuh. Untuk setahun ke depan tuh saya udah booking tuh tambang itu katanya. Nanti dikirim. Kadang-kadang saya rugi, kadang-kadang saya untung banyak katanya. Gimana hukumnya? Ya haram saya bilang. Emosi dia kan. Udah Pak Haji lagi kan. Baik lagi kan, donatur lagi di masjid. Nah, gimana itu? Sama kayak pertanyaan Mbak Nuti. Jadi artinya gini, saya menyebutnya belum Islam secara kafah. Ya, belum Islam secara menyeluruh. Amalnya, ibadahnya udah baik, tapi cara mendapatkan hartanya masih ada yang namanya unsur-unsur riba dan syubhat-syubhat. Jadi sama kayak gitu. Jadi artinya orang ini belum sempurna dalam mengamalkan Islam. Jadi kalau mengamalkan Islam itu ya memang kita telusuri itu satu persatu dari usaha-usaha kita tadi kan. Nah, gimana nih? Ada nggak unsur-unsur yang kira-kira merugikan orang? Ada nilai-nilai kezaliman atau mungkin ada ribanya, ada gorornya gitu. Jadi Bapak yang batubara tadi Pak Haji lagi donatur di masjid. Tiap 5 waktu ke masjid lagi tuh. Tapi usahanya itu tambang batubara yang ada gorornya. Dia juga menyadari. Kadang-kadang saya untung banyak Pak Ustadz katanya. Kadang-kadang saya yang tekor katanya gitu. Karena ini batubara udah setahun, setiap tahun itu saya kontrak katanya gitu ya. Nanti dikirim katanya gitu. Jadi ya dia bisnis itu sifatnya goror. Goror itu kan sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang memang belum pasti. Ya kan? Jadi sama juga kayak untung-untungan atau mengadu nasib, mengundi nasib kan gitu ya. Kalau lagi untung banyak, ya akan beruntung. Tapi kalau lagi rugi, dia tekor. Kan modalnya aja nggak balik gitu, nggak bisa untuk gaji karyawan dan semacam. Nah, ini contoh yang saya. Berarti sama dengan spekulasi juga lah ya, Prof. Iya, iya sama juga. Kalau yang tadi ya, yang seperti batubara tadi. Nah, tapi kalau yang contohnya suami istri yang memang tadi masih ada ini misalnya, ya solusinya simpel aja sih. Kalau kita kenal, kita kasih tahu. Ya udah, kalau masih berat untuk ini, ya investasi dulu lah ke investasi Tapi kan Prof, mohon maaf gitu. Prof, kalau ya. Misalnya tadi kayak Prof bilang kan, kalau kita kenal, kita kasih tahu. Soalnya kan pribadi Nurfi lah ya kan juga belum tentu lebih baik dari mereka gitu. Terus ada juga Prof ini alumni ya, kerja di salah satu anggota Dewan RI. Nah, Masya Allah. Ya, berbicaralah tentang pemasukan dan pekerjaan mereka. Sedikit banyaknya dibilang rahasia umum, pasti kita seluruh Indonesia tahulah. Cuman kan tutup mulut lah dengan pekerjaan dan penghasilan mereka di luar dari gaji pokok kita ya kan Prof ya. Sempat Novi ngobrol, terus singkat cerita bilang kenapa dikerjakan seperti itu, kenapa nggak cari yang lain bang gitu kan, kasihan nanti anak istri bang gimana jadi darah daging loh. Jawabannya gini, sekarang ini pekerjaannya memang udah seperti ini deh katanya kan, daripada periuk telungkup dan susah mencari pekerjaan lain dan itu memang sudah perintah atasan, ya apa boleh buat gitu Prof jawabannya. Masya Allah. Ini kalau saya menilai itu udah bagian dari putus asa juga sebenarnya. Ya, karena memang udah keadaannya begitu gitu. Iya benar. Sama juga kayak ini, ada saudara saya. Saya kan dia nanya ke saya, kalau saya kerja di bank konvensional gimana? Ini sederhana aja ya contohnya ya. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Dilema gitu, dilema. Ini apalagi kemarin adik saya itu kecelakaan dan yang patah di operasi. Nah, kalau saya nggak kerja, nggak masih di bank itu, siapa yang biayain saya, siapa yang ini, dan semacamnya. Jadi ini bertaruh nyawa. Gitu. Jadi, bagian dari setengah putus asa juga sih menurut saya gitu ya. Tapi saya bilang, kalau memang itikat baik, ya memang harus keluar. Saya bilang. Cari yang lain, masih ada. Kalau seandainya pengen bank juga, bank syariah masih ada. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi simpelnya gini sih. Mereka itu kadang-kala gini, ada dilema kalau keluar gimana, nanti gimana nasib anaknya, utangnya semacamnya gitu ya. Atau memang kadang-kadang memang udah terlalu enak gitu berkecimpung dengan suasana seperti itu gitu. Apalagi memang duitnya banyak gitu. Ini ada guru saya dulu. Guru saya waktu saya pesantren, yang anggota dewan juga sama gitu ya. Nah, itu sampai dia keluar ya. Hanya beberapa bulan saja, karena dia menemukan hal-hal yang ganjil yang memang tidak sesuai dengan ini, ya, dengan hati nuraninya, apalagi dia kan guru pesantren saya dulu di pesantren.
Ya, akhirnya dia keluar. Cuman nggak sampai beberapa bulan gitu, dia keluar. Ya, dari anggota dewan yang tadi ceritanya kalau anggota dewan. Kenapa? Dia merasakan bahwa tidak sesuai dengan hati nuraninya, apalagi dengan Islam tadi gitu. Jadi gini aja simpelnya. Sekarang itu kan memang udah apa ya, susah ya. Ini waktu juga udah habis. Susah sebenarnya pertama untuk mencari pekerjaan, dan yang kedua ketika kita udah mencari pekerjaan yang tadinya orang yang ideal sekarang udah nggak bisa gitu kan, terkontaminasi dengan suasana dan dengan tempat mereka bekerja gitu, termasuk bukan hanya anggota dewan, bukan hanya sekadar kerja di bank atau mungkin kerja di perusahaan-perusahaan yang lain. Inilah pentingnya owner atau mungkin direktur-direktur yang memiliki kebijakan-kebijakan yang Islami tadi gitu ya. Supaya dari awal penyeleksian karyawan-karyawan itu bisa diarahkan dengan yang baik gitu, ke arah yang lebih baik gitu. Jadi itu aja mungkin Mbak Nurfi ya. Jadi saya nggak bisa komentar banyak karena ini kasuistik ya. Jadi mungkin barangkali kita hanya bisa memberikan saran atau mungkin gambaran gitu ya. Yang sekali lagi saya tekankan, orang yang tadi mungkin sangat idealis banget ketika ingin bekerja di tempat sesuatu, ketika dia sudah bekerja di situ ternyata tidak bisa menjalankan. Dua aja, apa dia terpental atau dia berkecimpung dengan praktek-praktek yang ada di situ. Dan itu pengalaman-pengalaman yang termasuk saya juga dulu. Saya pernah diajak jadi staf DPR RI itu, dimintakin duit. Oh ya udah, saya nggak jadi langsung. Jujur aja saya pernah. Saya sebelum jadi dosen dulu. Jadi ini salah satu kasuistik aja yang memang pengalaman-pengalaman pahit juga mungkin barangkali dari teman-teman kita, bahkan mungkin dari diri kita sendiri gitu ya. Nah jadi insya Allah ini bisa kita ambil pelajaran. Pada waktu udah habis, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ketua ini. Anak saya udah gelisah nih, mau pergi ya. Kalau di kantor ada program asuransi jiwa dan otomatis semua karyawan didaftarkan, bagaimana hukumnya? Asuransi itu kan ada asuransi syariah, ada yang tidak syariah. Sebaiknya saran saya, Ibunda ya, Ibunda bisa lihat, diusulkan asuransi syariah yang asuransi jiwanya gitu ya. Kalau asuransi yang tidak syariah, secara hukumnya itu termasuk riba juga, masuk horor juga. Apalagi kalau misalnya ada kasus-kasus yang klaimnya susah, ya kan? Apalagi kalau misalnya nggak bisa cuman ketika kita sakit ini aja bisa diambil duitnya, ketika keluar dari asuransi itu nggak bisa dapat duitnya kan, gitu, banyak begitu ya. Nah ini kan juga masalah itu kan zalim namanya, itu namanya praktek asuransi yang bisa dikatakan yang apa namanya, yang dulu pernah di zaman jahiliyah kan gitu ya. Zaman jahiliyah itu udah banyak banget gitu ya praktek-praktek seperti itu gitu. Kita bikin asuransi jiwa, ketika nggak ada apa-apa kita mau klaim nggak bisa, artinya nggak bisa ngambil duit itu kalau misalnya kita nggak kecelakaan dulu. Berarti kan kita harus mati kecelakaan dulu baru kita ngambil, bisa nikmatin asuransi itu. Yang harusnya yang benar itu asuransi itu mau kita klaim karena kita sakit atau kecelakaan atau memang kita keluar dari situ dapat, kita itu seharusnya begitu, dapat juga gitu. Nah ini kan sekarang ini banyak kan, makanya di Dewan Syariah Nasional itu sekarang ada aturan tentang asuransi syariah ya, baru-baru ini keluar fatwanya itu, termasuk juga ternyata BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, BPJS pensiun dan segala macam itu sekarang lagi dilirik di Dewan Syariah Nasional ya, apakah ini sesuai dengan syariah atau tidak, itu lagi ditinjau ya. Karena memang masa kita BPJS selama hidup kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah ngerasain gimana rasanya dapat pelayanan itu kan. Pas sekali-kali sakit, pas ini ke rumah sakit nggak dilayani lagi di rumah dengan maksimal, kan zalim namanya kan gitu. Dan itu juga pernah ini dirasain oleh istri saya ketika harus operasi sesar kan gitu ya, dioper-oper kemana kesana kemari. Nah inilah Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kasuistik aja yang memang ini berujung dengan curhat-curhatan ini. Tapi nggak apa-apa, kita jadi tahu dan jadi paham betul ya bagaimana baik itu masalah asuransi ya tadi, masalah perbankan. Insya Allah karena sekarang udah ada syariah sebagai alternatif bagi kita, maka solusinya adalah
kita berusaha satu persatu, step by step, yaitu hijrah aja. Nah itu. Oh kan syariah belum 100% sistemnya seperti apa? Seperti dalam Islam. Ya kita usaha aja lah dulu. Ya upayakan aja, mudah-mudahan nanti kita sistemnya 100% syariah. Gitu. Paling tidak kita kan udah usaha kan. Nah itu aja mungkin barangkali Bapak Ibu waktunya udah habis. Kan saya prinsipnya cepat masuk cepat keluar. Jadi ini udah habis waktunya. Jadi kita insya Allah kita tutup sampai di sini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan semua pengalaman-pengalaman, diskusi-diskusi kita, ilmu-ilmu yang dapat dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bisa kita ambil ya hikmahnya dan pelajarannya dan ilmu pengetahuannya. Makasih itu saja barangkali. Ini silakan. Mohon maaf ya kalau misalnya belum terrespon dengan maksimal. Ini juga karena waktu dan kesempatan yang terbatas. Ini udah panjang ya. Tapi karena materinya serius, seru juga. Banyak yang perlu didiskusikan. Akhirnya materinya agak lama dan agak panjang. Sebentar ya, saya ini bagi yang mau absensi silakan di scan barcode-nya saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di jalan atau tidak bisa nanti silakan di ini aja. Semuanya sepertinya hadir ya. Ini scan barcode silakan di scan. Nah, saya udah ini nih. Nah ini silakan bagi yang mau scan barcode. Nah, sisanya nanti tinggal saya ini ya. Maaf Pak Dokter, lagi pakai HP jadi nggak bisa scan barcode Pak Dokter. Oh iya iya. Silakan bagi yang bisa saja. Nanti kita maaf akan ya Pak. Prof ya saya. Tapi kalimatnya ini Pak, jadwal pukulan sudah terlewati, jadi saya nggak bisa absen. Oh gitu. Jadwalnya udah terlewat. Iya, kalimatnya gitu. Waktunya kali Pak. Oh, karena iya, waktunya udah lewat jadi. Oh iya. Iya kan dibatasi. Ya, ini hadir semua nih ya. Denny, Reni, Maayu, Cici. Siapa yang nggak hadir nih? Nggak hadir gimana? Hadir nggak nyaut Pak. Tapi kayaknya tadi 31. Satu itu siapa yang nggak hadir ya? Hafsah ada, Mbak Hafsah? Ada? Mbak Hafsah? Jangan-jangan ini nggak hadir. Soalnya nggak kelihatan. Mbak Hafsah, Pak. Mana dia? Sakit? Atau izin atau gimana? Kalau nggak Alfa lagi nih. Kalau yang lain? Nggak ada info. Nggak ada info soalnya. WA juga nggak ada. Jadi, luar ya. Berarti yang lain sudah hadir semua. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Untuk hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin nih Prof. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya. Apa yang Mana ya. Assalamualaikum. Izin li Pak. Ya. Ya. Jadi dipanggil lagi ya karena udah ini hadir semua nih. Ya Pak.